Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak sekalian pada virtual meeting kita. Dan pada virtual meeting kali ini merupakan lanjutan dari virtual meeting sebelumnya, masih terkait reservasi. Jadi sebagaimana saya katakan, materi ini begitu panjang, materi pembahasan di bab ini sangat panjang, jadi akan saya bagi menjadi 2-3 pertemuan secara virtual, termasuk yang kali ini. Langsung saja kita menuju ke pembahasan berikutnya ya. Pembahasan berikutnya, ini kita skip yang sebelumnya. Nah, ini sebelumnya kita sudah membahas terkait apa itu reservasi dan klasifikasinya. Kemudian apa manfaat reservasi bagi hotel, kemudian juga apa manfaatnya bagi tamu, dan bagaimana metode pembayaran reservasi. Nah, pada pertemuan kali ini akan kita bahas adalah sumber-sumber reservasi dan dasar layanan reservasi. Untuk dua materi berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita skip ya untuk pembahasan materi yang sudah kita bahas, kita skip. Nah, ini kemarin sudah kita ulas ya terkait perbedaan antara kartu debit dan kartu kredit. Semoga masih ingat. Ini yang akan sedikit kita ulas. Terkait jenis-jenis reservasi. Reservasi secara umum itu ada dua jenis. Reservasi yang tergaransi atau memiliki jaminan pembayaran, dan reservasi yang tidak memiliki jaminan pembayaran atau non-guaranteed reservation. Sementara yang ketiga, sebagaimana kalian lihat di slide-nya, ada confirm reservation, itu sebenarnya bagian dari guaranteed reservation. Jadi untuk yang pertama, reservasi yang memiliki jaminan pembayaran, jika tamu menggunakan salah satu metode pembayaran ini, maka reservasi itu bisa kita katakan atau bisa kita klasifikasikan sebagai reservasi yang memiliki jaminan pembayaran. Kapan? Yang pertama, ketika tamu menggunakan sistem prepayment. Prepayment itu pembayaran sebelumnya. Maksudnya apa? Sebelum tamu itu check-in, maka kamar yang dia pesan dari hotel itu sudah dibayar penuh sebelumnya. Namanya disebut dengan istilah prepayment. Prepayment ini bisa dengan menggunakan seperti bank transfer, jadi transfer ke rekeningnya bank, rekeningnya hotel, ya. Beberapa hari sebelum datangnya tamu itu, jadi biasanya ketika mau membuat reservasi, di saat itu pula tamu akan membayarkan semua tagihan, ya, seluruh tagihan kamar yang diminta oleh pihak reservasi atau pihak staff yang memegang reservasinya. Mungkin dari staff marketing juga sangat mungkin ya. Selain pihak reservasi yang berada di bawah naungan LO, reservasi juga bisa ditangani oleh staff marketing. Nah, petugas yang bersangkutan akan memberikan bill atau jumlah tagihan terhadap semua pembayaran kamar. Jadi misalkan dia menginap selama 3 malam, ya, satu malamnya hotel itu room rate-nya per malamnya 500.000, maka selama 3 malam tamu akan diminta pembayaran penuh, yaitu 1.500.000 rupiah. Nah, jumlah itulah yang harus dibayarkan ke pihak hotel. Yang pihak hotel akan memberikan rekening, nomor rekeningnya, dan pihak tamu akan membayarkan penuh. Itu disebut dengan prepayment. Jadi pembayaran penuh dilakukan oleh tamu jauh sebelum tamu itu check-in, atau lebih tepatnya dibayarkan ketika membuat reservasi itu sendiri. Itu dinamakan dengan prepayment. Nah, jika tamu sudah memesan kamar dan sudah membayar penuh, otomatis maka kamar itu statusnya akan diblok atau statusnya akan dikunci untuk tamu itu. Jadi tidak akan dijual lagi. Apalagi sudah menggunakan prepayment, ya, sudah ada jaminan pembayaran sebelumnya, tamu sudah lunas pembayarannya. Ya. Nanti belum ada penambahan yang lainnya, semacam ada expenses yang dibebankan tamu itu nanti akan diminta saat check-in. Nah, dikatakan guaranteed reservation juga jika seandainya tamu sudah
memberikan pembayarannya melalui kredit card. Jadi sudah dibayarkan atau nanti seluruh tagihannya itu akan masuk ke kartu kredit tamu. Maka itu juga bisa kita kategorikan sebagai guaranteed reservation atau reservasi yang sudah memiliki jaminan pembayaran. Nah, bisa juga dengan memberikan advance deposit alias DP. Jadi pihak hotel atau pihak reservasi tidak meminta secara penuh tamu untuk membayarkan kamar, tapi diminta misalkan harga untuk 1 malam dulu. Kalau dia 3 malam, 1 malamnya 500.000, maka tamu diminta untuk membayarkan 500.000 dulu paling tidak. Sisanya akan dibayarkan ketika check-in. Maka itu dinamakan dengan advance deposit atau membayar DP terlebih dahulu. Biasanya hotel punya ketentuan masing-masing ya, tapi setidaknya 1 malam. Untuk advance deposit 1 malam. Kemudian ada juga yang contractual agreement. Nah, ini yang tadi yang saya katakan, ada pihak-pihak korporasi atau pihak-pihak perusahaan, pihak-pihak kantor yang sudah menjalin kerjasama dengan pihak hotel. Jadi kapanpun nanti ada utusan dari pihak perusahaan itu untuk menginap di hotel itu, maka pihak hotel cukup memberikan guarantee letter, memberikan surat jaminan bahwa benar yang bersangkutan adalah utusan perusahaan dan nanti perusahaan akan membayarkan seluruh tagihannya atau mungkin sebagian tagihan yang dibebankan kepada tamu kita. Jadi itu namanya guarantee letter. Dan guarantee letter itu akan berlaku jika memang pihak hotel sudah melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan itu yang memberikan garansinya. Jika belum ada kerjasama, maka guarantee letternya tidak akan memiliki makna. Karena hotel belum ada MOU-nya, belum ada kerjasama, belum tahu perusahaan apa itu, belum ada komunikasi. Jadi guarantee letter itu atau surat jaminan itulah nanti akan diuangkan atau akan diklaim oleh pihak hotel kepada perusahaan. Yang akan dibayarkan kemudian oleh perusahaan. Itu namanya contractual agreement ya. Kemudian travel agent voucher. Nah, travel agent voucher ini bisa kita artikan seperti ini zaman semua serba digital ya. Kita pesan cukup lewat smartphone kita, lewat Android kita, lewat Apple mungkin ya. Kita cukup pesan di situ, mungkin kita lewat Traveloka atau mungkin lewat Trivago atau mungkin lewat Reddoors mungkin ya. Dulu masih ada Eri. Nah, sekarang sudah tidak ada ini dan mungkin tiket.com dan mungkin travel agent online yang lain ya, atau OTA online travel agent yang lain. Nah, biasanya kalau kita sudah melakukan pemesanan lewat OTA, itu nanti kita akan diberikan confirmation letter, ya semacam surat konfirmasi bahwa kita telah melakukan pelunasan pembayaran, ya. Maka dari mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian kita akan menginap di hotel ini dengan kamar tipe ini. Itu nanti ada confirmation letter. Nah, confirmation letter inilah nanti akan kita tunjukkan kepada pihak resepsionis ketika kita check-in. Ketika tamu check-in cukup menunjukkan, itu namanya disebut dengan travel agent voucher, juga bisa kita katakan demikian. Sementara yang non guaranteed reservation, nah maaf, kalau travel agent voucher juga bisa voucher yang didapat dari pihak travel agent. Karena travel agent memberikan voucher kepada kita per pelanggannya, voucher untuk menginap gratis 1 malam, itu juga bisa berupa voucher seperti itu ya. Selain berupa confirmation letter, juga bisa berupa voucher yang diberikan pihak travel agent. Nah, jika tidak ada satupun dari metode di atas, entah itu prepayment atau credit card atau advance deposit atau contractual agreement dan travel agent voucher itu tidak ada, maka pihak hotel masih bisa memblok kamar yang dimaksud, yang diinginkan oleh tamu masih bisa, tapi akan diberikan batas waktu. Jika si tamu yang bersangkutan ditunggu sampai jam 6 sore atau 18.00 tidak hadir, maka kamar itu akan dijual, akan dilepas. Sistem demikian disebut dengan 6 PM release atau jam 6 sore kamar itu akan dilepas jika tamu belum juga check-in sampai jam 6 sore. Jadi masih bisa tamu itu mungkin uang cash tidak ada, transfer tidak bisa transfer, tidak punya credit card dan yang lain-lain, satupun dari metode di atas dia tidak bisa menggunakan itu, maka masih bisa dia mengkeep kamar, yang diinginkan, tapi ditunggu sampai jam 6 sore untuk check-in dan melunasi pembayaran itu. Nah, confirm reservation itu tadi sudah saya singgung, ini reservasi bagian dari guaranteed reservation, karena
setiap kamar yang telah disetujui oleh pihak hotel, maka pihak hotel akan memberikan surat konfirmasi kepada pihak tamu. Ini terutama sekali untuk tamu-tamu yang langsung melakukan transaksi dengan pihak hotel, tidak melalui pihak ketiga seperti travel agent. Jadi tamu langsung telepon hotel ataupun langsung menggunakan website hotel untuk reservasi. Nah, kemudian tamu sudah melakukan pembayaran lunas, maka kemudian pihak hotel akan memberikan confirmation letter, ya, akan memberikan surat konfirmasi menyetujui pemasangan kamar yang dimaksud. Itu namanya confirmation letter. Jadi sebenarnya bagian dari guaranteed reservation. Nah, ini media-media yang digunakan oleh para pelanggan ketika mereka mau membuat reservasi, ya. Bisa melalui email. Email ini yang paling cara yang paling konvensional, ya, kita buat, bisa kita katakan sebagai cara konvensional. Kalau kita berkirim email kepada pihak marketingnya atau pihak reservation yang di bawah nama front office melalui email, nah itu merupakan cara konvensional paling awal. Bisa juga online. Online ini maksudnya kita menggunakan website yang disediakan oleh pihak hotel, ya. Kita menggunakan website mereka, misalkan kita pesan kamar di hotel, kita tinggal kita searching atau kita googling, ya, kita masukkan websitenya hotel, ya, kita ketikkan. Nah, kemudian di situ kita melakukan pemesanan sebagaimana yang sudah disediakan fitur-fiturnya atau menu-menunya dalam website itu. Itu namanya online, kita menggunakan sistem online. Bisa juga by phone, ini yang lebih konvensional lagi selain email, ya, by phone. Kita sudah mengetahui kontak atau kontaknya reservation atau pihak sales marketingnya yang menangani reservasi, kita tinggal telepon. Kita katakan tanggal sekian kita akan menginap di hotel itu. Nah, itu namanya reservasinya by phone. Bisa juga melalui facsimile, ya, melalui fax. Ini juga termasuk cara tradisional juga selain email, phone, dan facsimile. Sistem kerja facsimile ini seperti mesin fotokopi jarak jauh. Jadi dokumen yang dikirimkan oleh orang yang sedang berkomunikasi lewat facsimile dengan kita, ya, dokumennya akan di-print dari sana dan keluar di tempat kita. Jadi seperti mesin fotokopi jarak jauh, ya. Salinannya akan sama persis bagaimana yang dikirimkan oleh pihak pengirim, ini facsimile. Jadi bisa saja perusahaan tertentu yang membuat reservasi ke pihak hotel yang suratnya itu dikirimkan melalui facsimile atau surat permintaannya oleh facsimile. Kemudian bisa juga tamu itu datang langsung. Nah, ini meskipun sudah sangat jarang, ya, tamu datang langsung ke hotel, reservasi secara langsung, untuk dia sendiri juga bisa, untuk orang lain juga bisa, untuk bulan depan misalkan. Jadi kebetulan kantor saya misalkan dekat dengan pihak hotel, saya memesankan untuk diri saya sendiri atau mungkin untuk orang lain, saya tinggal pulang kantor, datang ke hotel itu, langsung menuju ke receptionnya, ya, atau pihak reservation yang menanganinya, kemudian saya reservasi untuk bulan depan. Jadi bukan untuk ditahan di waktu itu juga. Kalau reservasinya langsung di saat itu, langsung check in, berarti itu namanya nanti yang petugas yang menanganinya sudah petugas reception, gitu ya. Jadi itu sudah walk-in guest istilahnya, sudah tamu yang datang langsung di tempat. Tapi yang kita maksudkan adalah reservasi dibuat langsung di hotel untuk waktunya akan datang, ya. Baik itu untuk dia sendiri ataupun untuk orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara langsung mendatangi pihak reservasi hotel, reservasi di tempat, ya, untuk beberapa waktu akan datang. Itu juga bisa dikatakan sebagai personal atau direct reservation. Yang terakhir yang paling marak sekarang digunakan adalah OTA atau online travel agent. Online travel agent ini, ya, sebagaimana yang sudah kita tahu seperti Traveloka atau mungkin kayak tiket.com, ya, yang tempat kita, ya, ada mungkin Trivago dan segala macam. Itu banyak sekali OTA sekarang yang menangani reservasi. Biasanya bukan cuma tiketing pesawat, tapi juga train juga, ya, kereta api, termasuk juga dengan tiket hotel, yang reservasi hotel. Kita tinggal memilih salah satu OTA atau online travel agent. Ini sumber atau media-media yang biasa digunakan oleh pihak tamu dalam melakukan atau membuat reservasi. Next yang kita bahas terkait ini sumber-sumber reservasi, ya. Atau asal usul, ini
ada tipe tulisannya itu harusnya datangnya ya, kamar bukan kamar. Jadi sumber reservasi kamar. Jadi beberapa sumber reservasi yang biasanya digunakan untuk pemesanan kamar. Jadi sumber reservasi itu bisa dari pihak perusahaan tertentu, reservasi langsung menghubungi hotel dengan cara sebelumnya tadi itu, entah itu by email, entah itu by by call, by phone, entah itu kemudian melalui OTA, ya, atau lewat travel agent secara offline untuk perusahaan. Bisa juga yang melakukan reservasi itu OTA atau online travel agent atau travel agent yang offline atau biro perjalanan wisata untuk tamu yang individual atau untuk tamu rombongan. Bisa juga yang melakukan reservasi itu pihak perusahaan atau maskapai penerbangan, airline companies. Bisa juga reservasi itu datangnya dari kantor pemerintahan. Bisa baik itu kantor pemerintahan daerah maupun kantor pemerintahan pusat sampai tingkat kementerian juga bisa. Kemudian bisa juga reservasi itu dibuat oleh perwakilan hotel yang tersebar di beberapa tempat. Misalkan ada perwakilan hotel yang membuka kantor di bandara. Misalkan hotel punya perwakilan, punya stand khusus ya, punya stand khusus di salah satu sudut di airport. Nah, disitulah nanti tamu-tamu yang mungkin tidak perlu jauh-jauh yang mencari informasi terkait hotel, mereka langsung bisa ke situ dan langsung bisa reservasi di tempat. Itu namanya kantor hotel representatif, perwakilan hotel yang buka cabang di beberapa tempat. Kemudian langsung dari tamu hotel itu, baik itu untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, dengan cara tadi dia direct reservation, datang langsung ke hotel. Atau dari perusahaan yang menangani sewa menyewa mobil, yang mobil rental, atau juga dari sistem reservasi terpusat seperti pada hotel chain. Jadi bisa saja yang datang itu dari dari beberapa cabang atau hotel lain yang masih dalam chain yang sama, yang masih dalam rantai yang sama, dalam grup yang sama. Misalkan Accor Hotels itu punya beberapa hotel, mulai dari yang paling simple, yang paling sederhana ada Ibis Star, Ibis Budget, kemudian di atasnya ada Novotel, Mercure, di atasnya lagi ada Grand Mercure, ada Pullman. Nah, grupnya Accor ini mungkin ada tamu yang melakukan salah satu pemesanan di salah satu hotel, misalkan dari Ibis nih. Nah, tamu yang dari Ibis ini kemudian diarahkan ke Novotel atau diarahkan ke Grand Mercure. Seandainya pemesanan itu tidak bisa dibuat di hotel itu, nanti oleh pihak hotel chain-nya akan diarahkan ke hotel lain yang masih dalam chain yang sama, masih dalam naungan grup yang sama. Sama seperti itu ya. Berikutnya nah, ini dasar-dasar layanan reservasi. Jadi reservasi sebenarnya sudah saya katakan sebelumnya memiliki peranan yang sangat vital. Tanpa adanya reservasi maka hotel akan sepi, pemasukan juga akan tersendat. Maka reservasi ini memiliki peran yang sangat vital. Nah, sebagian reservasi itu masih ditangani manual, ya, masih ditangani dengan menggunakan sistem paper, menggunakan kertas, sebagaimana di hotel kita. Tapi rata-rata sekarang hotel-hotel besar, terutama hotel bintang 3 ke atas, sudah menggunakan sistem komputerisasi reservasi. Jadi reservasinya sudah menggunakan sistem, sudah paperless, sudah tidak lagi menggunakan kertas. Ini yang akan kita bahas pada topik yang sekarang ini terkait dasar-dasar layanan reservasi. Apa saja sih yang tergolong dalam layanan dasar reservasi? Nah, dasar-dasar layanan reservasi itu setidaknya ada beberapa hal ini. Yang pertama ada reservation inquiries.
Kemudian ada determining room availability. Ada juga room selling, menentukan harga dan besaran deposit, meminta kelengkapan data tamu, menanyakan permintaan khusus tamu, dan mengulang data reservasi tamu. Ini akan kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan reservation inquiries? Jadi reservation inquiries itu adalah poin-poin penting yang harus kita tanyakan kepada calon tamu ketika kita sedang menangani reservasi. Jadi pertanyaan yang harus kita ajukan yang jangan sampai kita lewatkan ketika kita menangani reservasi. Yang pertama adalah nama tamu, jelas. Ketika kita menangani reservasi harus jelas siapa nama tamunya. Alamatnya di mana, nomor teleponnya siapa, apakah dia memesan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Ini kita harus jelas. Kita harus tanyakan sedetail-detailnya kepada yang bersangkutan. Kemudian nama perusahaan dan biro perjalanan harus jelas. Apakah dia atas utusan perusahaan, apakah dia menggunakan biro perjalanan atau agen perjalanan wisata, ya, atau travel agent, atau dia atas nama sendiri. Kemudian kapan dia akan datang atau arrival date-nya kapan dia akan check in, arrival date-nya kapan, dan kapan dia akan check out, kapan dia akan keberangkatannya itu tanggal berapa. Keberangkatan itu artinya kapan dia check out. Selesai dia menggunakan fasilitas hotel itu kapan. Yang kedua adalah yang terakhir adalah jumlah dan jenis kamar. Mohon maaf, kurang pas ngeditnya ya. Jadi jumlah dan jenis kamarnya, ada berapa kamar yang dia inginkan, yang dia pesan. Kalau dia grup berarti ada banyak. Kalau cuma personal biasanya cuma cukup 1 atau 2 kamar. Kemudian jenis kamarnya, jenis kamar apa yang dia pesan? Apakah yang standar atau yang deluxe atau yang di atas? Nah, ini dijelaskan kepada pihak tamu. Jenis kamar yang tersedia pada waktu itu apa saja. Kemudian room rate-nya, harga kamarnya. Harga kamar yang sesuai dengan jenis kamar yang dia inginkan berapa? Per malamnya berapa? Kemudian jadi harga kamar yang dipilih tamu berdasarkan jenis kamarnya itu juga harus kita catat. Kemudian jumlah orang yang akan menginapnya, akan menggunakan kamar itu. Kalau dia pesan 1 kamar, tapi dia yang datang nanti ada misalkan ada 5 orang dewasa semua, otomatis akan kita berikan opsi untuk memesan lebih dari 1 kamar. Jadi jumlah orang yang akan menginap kita tanyakan, kita harus kita catat juga, dan cara pembayarannya, metode pembayarannya, cash, ya, tunai, dengan transfer bank atau dengan kartu kredit atau mungkin dengan travel account atau dengan campaign account dengan beda bilateral. Kemudian adakah permintaan khusus atau remarks? Apakah tamu itu minta kamar yang misalkan yang di lantai 1 atau mungkin dekat dengan pool atau mungkin kamar yang view-nya menghadap ke laut atau mungkin ke city view dan segala macam. Jadi permintaan khusus ini bermacam-macam bergantung tamu. Apakah mungkin tamu menginginkan ada towel art-nya ketika dia sampai, dia ingin ada towel art di situ yang dibentuk sedemikian rupa karena itu adalah honeymoon-nya. Nah, ini permintaan khusus tamu ini macam-macam. Dan yang terakhir adalah nama pemesan. Karena tadi bisa jadi yang memesan ya berbeda dengan tamu yang akan menempati kamar itu. Bisa jadi ada sekretaris yang memesan untuk manajernya, atau saya memasakkan untuk kolega saya, atau untuk keluarga saya, atau untuk teman saya yang lain. Jadi nama pemesan harus kita catat. Apakah sama dengan nama tamu yang akan menginap atau berbeda? Itu yang dimaksud dengan reservation inquiries. Selanjutnya, adalah determining room availability. Jadi kita tentukan ada atau tidak nih kamar yang diminta tamu. Ya, jangan sampai kita tidak memeriksa ketersediaan kamar di sistem. Kalau sudah by sistem, maka kita akan dengan mudah menemukan room availability di sistem. Di tanggal sekian
ya sebagaimana yang diinginkan. Nah, kira-kira ada tidak kamar dengan jenis ini yang masih kosong. Nah, itu namanya determinant availability jika menggunakan sistem. Tapi jika tidak menggunakan sistem, masih manual, masih dengan cara konvensional, maka cara diantaranya ada di penjelasannya di samping kiri. Yang pertama melalui forecast board. Ya. Forecast board itu tabel perakiraan ketersediaan kamar di masa yang akan datang. Bentuknya seperti kalender. Nanti kita perlihatkan contohnya. Jadi forecast board itu bisa juga kita jadikan acuan untuk melihat apakah kamar di tanggal sekian itu masih kosong atau tidak. Kemudian yang cara lainnya seperti apa? Cara lainnya dengan melihat ke reservation chart. Reservation chart itu ada dua jenis. Yang pertama adalah conventional chart atau tabel untuk melihat ketersediaan kamar ya. Nah, ada yang berupa conventional chart, ada yang berupa density chart. Nah, nanti perbedaannya apa? Nanti lebih jelasnya kita lihat contohnya. Selanjutnya, ini kita lihat contoh ini. Tapi kita taskan dulu penjelasannya. Nah, ini contoh dari forecast board ya. Ini contoh dari forecast board tadi, seperti kalender ya bentuknya. Ini 1 bulan, ini ditulisnya per bulan. Nah, tampilannya per bulan seperti ini. Ini di sini contohnya di bulan Desember. Bulan Desember. Nah, ini total kamar yang dipesan ada 87. Sini ya di hari Rabu. Di hari Rabu di bulan Desember itu jumlah kamar yang dipesan ada 87 kamar. 87 itu rinciannya seperti apa? Oh, rinciannya untuk tamu individual ya, individual bisnis itu ada 10 kamar. Yang dari perusahaan ada 45 kamar. Nah, biasanya grup yang perusahaan. Kemudian yang wholesale itu jumlah besar juga. Ya. Mungkin tamu tapi bukan atas perusahaan, jadi dia travel agent yang pesannya 15 kamar dari Rabu ya. Nah, untuk keperluan MICE ya, meeting dan kongres ada 10 kamar. Untuk grup leisure ada 7 kamar, totalnya 87. Seperti ini contoh dari forecast board. Lanjut, ini contoh dari conventional chart. Nah, ini kalau masih manual yang belum menggunakan sistem, ini juga per bulan. Ini untuk hotel-hotel kecil, biasanya hotel di bawah bintang 3 ya. Ini masih menggunakan conventional chart seperti ini. Hotel Melati biasanya seperti ini. Di bulan November tahun 2007 coba seperti ini. Ini STD untuk standar. Ya, untuk standar. S untuk single, D untuk double, dan T untuk twin. Jadi di bulan November tanggal 1 ini tidak ada pemesanan. Tanggal 2 ada pemesanan nih. Tanggal 2 sampai tanggal 4 ada yang pesan kamar nomor 101 ya. Kamarnya kamar jenisnya adalah standar single, yang pesan adalah Mr. Ihsan. Tanggal 2 sampai tanggal 3, berarti 3 malam. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita lihat juga contohnya density chart setelahnya. Density chart agak sedikit rumit, tidak seperti conventional chart. Nah, ini density chart agak sedikit rumit dan biasanya dia digunakan untuk hotel bintang 3 nah, ke atas yang belum menggunakan sistem, tapi sekarang sudah menggunakan sistem semua ya. Sudah tidak kita lihat lagi lembaran-lembaran seperti ini. Ini di bulan Januari untuk kamar tipe twin ya. Untuk kamar tipe twin ini dari mulai tanggal 1 ya, sampai tanggal 31 terisi semua. Kecuali tanggal 11, tanggal 22, 23, 31 tidak terisi. Ini juga demikian ya. Ini ada nomor urutannya, nomor urutnya ya. Ada jumlah kamarnya. Kamar tipe twin ini ada sampai 15 kamar. Itu juga yang double. Nah, ini contoh dari density chart per bulannya di tahun 2000 sekian misalnya. Contohnya seperti ini density chart. Jadi kalau tamu itu pesan untuk tanggal 11 masih ada yang kosong tipe twin. Untuk yang double kosongnya tanggal 8 dan tanggal 9. Nah, seperti itu contoh melihat ketersediaan kamar.
Nah, ini teknik menjual kamar. Kita berbicara bagaimana cara seorang reservationist atau cara seorang petugas reservasi dalam menawarkan kamar, dalam menjual kamar. Yang pertama itu istilahnya adalah upselling. Upselling itu, up itu meninggikan, menaikkan. Jadi menjual kamar dengan harga tertinggi. Biasanya tamu-tamu yang tidak melalui online travel agent, ya, itu kita tawarkan dengan biaya penawar yang paling tinggi dulu. Kemudian kita jelaskan fasilitas kamarnya. Jadi kita kasih harga tertinggi dulu dengan fasilitas yang lengkap. Baru kalau tamu keberatan, kita berikan level yang di bawahnya. Jadi kita tidak perlu mengulang-ulang penjelasan kalau kita dari yang paling atas. Yang kedua, suggestive selling. Jadi menjual kamar berdasarkan saran dari petugas sebelumnya, petugas lainnya sudah menganalisa nih, tamu ini sepertinya meminta kamar tipe yang standar untuk 2 malam. Nah, dari itulah nanti kita akan menjual kamar itu ke tamu berdasarkan saran dari petugas sebelumnya. Yang ketiga adalah cross selling, menjual kamar dengan menawarkan produk tambahan seperti paket non-resto. Jadi Bapak kalau seandainya Bapak pesan per malamnya sekian, tapi kalau Bapak pengen ada pengalaman menarik, ya makan di resto kami, untuk kalau diinputkan dengan harga paket kamar maka jadinya sekian. Nah, kita cross selling, kita menawarkan produk lain atau kita menawarkan jasa lain seperti spa, sauna dan segala macam, kita inputkan di harga kamar. Kita jumlahkan nanti dengan harga kamar. Itu namanya cross selling. Yang produk selling itu menjual dengan menjelaskan semua keunggulan dan keuntungan produk. Jadi kalau misalkan kita jelaskan ini Pak, kalau Bapak memilih kamar tipe ini, maka nanti Bapak bakal dapat diskon yang tidak ditemukan di hari-hari lain. Karena ini ada diskon menarik karena berhubung hotel kami sedang ada anniversary-nya, seperti itu. Jadi diberikan keunggulannya. Atau kalau Bapak pesan di kamar ini, maka nanti Bapak akan ada fasilitas yang lain yang tidak ada di kamar lain, seperti ada mini kitchen, seperti ada jacuzzi dan segala macam. Nah, yang terakhir adalah solution sharing. Solution sharing itu menawarkan produk atau jasa untuk mengatasi masalah yang dialami pelanggan. Jika Bapak, misalkan karena Bapak ingin honeymoon, maka kamar yang kami sarankan, kamar yang dipesan adalah kamar tipe ini. Nah, karena tipe kamar ini begitu privacy, begitu nyaman kalau seandainya untuk situasi Bapak yang sedang honeymoon. Nah, seperti itu. Ini namanya solution sharing. Selanjutnya, ini agak kurang pas ya editannya, maaf. Jadi kemudian bagaimana cara kita menentukan harga dan deposit. Deposit itu tadi saya katakan adalah seperti down payment. Jadi membayar sebagian sebelumnya atau ngasih DP dulu. Ya, kita kasih DP dulu, mungkin seharga 1 kamar ya. Yang pertama caranya kita sampaikan baik-baik bahwa ini adalah regulasi hotel, ini adalah ketentuan hotel. Bahwa jika Bapak ingin kamarnya itu diblok untuk Bapak, ingin kamarnya itu dikit untuk Bapak, maka jika Bapak tidak bisa memberikan full payment di awal, maka setidaknya Bapak memberikan pembayaran seharga 1 kamar seharga 1 malam, seharga 1 malam dulu. Dengan begitu, maka kami bisa mengkeep kamar ini untuk Bapak. Nah, seperti itu kita jelaskan baik-baik bahwa dana deposit itu ya biasanya diminta oleh pihak hotel bila mengalami high season, ya, dan berlaku bila reservasi langsung dibuat dengan pihak hotel. Jadi bila reservasi itu langsung ke pihak hotel, ya bukan lewat online travel agent atau lewat travel agent, ya, maka nanti pihak hotel akan meminta deposit. Saya langsung reservasi ke hotel lewat phone, lewat channel phone hotel langsung. Maka nanti saya akan diberikan nomor rekening hotel untuk membayarkan depositnya, untuk membayarkan advance deposit, atau paling tidak saya membayar DP untuk 1 malam dulu deh, seperti itu. Ya, jadi itu harus kita minta. Kalau tidak ada pembayaran, maka kamar itu ya tidak ada garansinya. Belum tentu tamu nanti akan datang. Ya.
Belum tentu tamu itu nanti akan datang ke hotel kita, sementara kamarnya sudah kita blok, kamar sudah kita keep. Tidak ada advance deposit, tidak ada deposit, dan tamu tidak datang, berarti kita statusnya rugi. Yang hotel akan merugi. Seperti itu. Maka setidaknya tamu itu memberikan deposit atau DP dulu. Jelaskan sistem pembayarannya. Biasanya lewat bank transfer atau bisa juga melalui kartu kredit. Nah, nanti kalau lewat kartu kredit akan dicatat nomornya, nanti tagihan itu akan ditagihkan ke kartu kredit kita. Oke, yang berikutnya adalah meminta kelengkapan data tamu. Jadi data tamu ini harus kita tulis selengkap-lengkapnya. Ya. Jika kita menjadi petugas reservation, maka data tamu harus kita minta selengkap-lengkapnya, harus kita tulis selengkap-lengkapnya. Kenapa? Karena untuk arsip hotel. Ya. Kalau kita setelah sistem, sebenarnya semua sudah terekam lewat sistem. Tapi kalau kita masih manual, maka data tamu itu harus kita tulis selengkap-lengkapnya. Dan nanti akan disimpan dalam sistem komputer pada case history card kalau dia sudah menggunakan sistem. Kalau dia tidak menggunakan sistem, maka kita harus punya record khusus, ya, catatan khusus untuk tamu-tamu kita. Well, berikutnya yang akan kita bahas, ya, ini sepertinya sudah masuk ke materi berikutnya ya. Ini saya mohon maaf ada beberapa slide yang kurang saya cek lagi. Nah, ini masih ada yang belum kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Untuk untuk mulai dari tata cara menangani reservasi hingga akhir akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nyalakan notifikasi karena pembelajaran berikutnya akan langsung saya sampaikan lewat channel pembelajaran daring kita ini. Jadi silakan kalian nyalakan lonceng notifikasinya. Cukup sekian, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan yang akan datang.